Inter Milan kembali menggelar sesi latihan di pusat latihan Pinetina sehari setelah kemenangan mereka di Liga Champions atas Khairat Almaty. Pelatih Christian Cifu memimpin latihan dengan format yang sudah menjadi rutinitas tim. Latihan pemulihan bagi para pemain yang tampil di laga melawan Khairat, sementara pemain lain yang tidak mendapat menit bermain menjalani sesi latihan penuh. Kabar baik datang dari sektor pertahanan. Matteo Darmian yang sebelumnya mengalami cedera otot soleus sebelum laga melawan AS Roma kini menunjukkan perkembangan positif. Sang bek serba bisa itu diperkirakan akan kembali tersedia usai jeda internasional dan siap memperkuat tim dalam laga derby melawan AC Milan pada 23 November mendatang. Angge Yohan Boni mulai menarik perhatian publik setelah tampil impresif bersama Inter Milan. Situs sepak bola ternama softfoot.com bahkan menurunkan laporan khusus mengenai perkembangan Boni yang dinilai berhasil beradaptasi dengan cepat di skuad asuhan Christian Cifu. Dalam wawancara dengan Softfoot, Antonio Gagliardi, mantan asisten Cifu saat masih di Parma, mengungkapkan kekagumannya terhadap kemajuan sang pemain. Saya sempat mengira Boni akan butuh lebih banyak waktu untuk beradaptasi dan bahwa awalnya akan sulit baginya, ujar Gagliardi. Namun ia justru menyesuaikan diri dengan sempurna di klub terbesar di Italia saat ini. Boni adalah nomor 10 dalam tubuh seorang nomor 9, dan itu penting untuk dipahami jika ingin menganalisisnya dengan benar. Gagliardi kemudian memberikan analisis mendalam tentang gaya bermain Boni yang dianggap unik di Serie A. Ia penyerang yang elegan, punya keluasan luar biasa saat menguasai bola, dan kadang mampu mengontrol jalannya permainan. Boni tahu cara mengatur tempo lewat dribble dan umpan akurat. Ia senang terlibat dalam proses membangun serangan, keluar dari garis depan untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya, dan ia melakukannya dengan sangat baik. Meski mampu tampil sebagai striker tunggal, Gagliardi menilai Boni lebih efektif saat bermain berpasangan dengan penyerang lain. Ia adalah pemain hibrida, lebih nyaman saat punya partner di lini depan. Di Parma, kami memainkannya di belakang Pellegrino dalam peran kreatif, dan ia sering menjadi pemain penentu. Karena itu, bergabung dengan Inter yang menggunakan formasi 3-5-2 adalah langkah paling tepat. Ini benar-benar pernikahan sempurna antara pemain dan klub. Dengan potensi teknis dan kecerdasan taktis yang dimilikinya, Boni kini mulai dianggap sebagai aset penting bagi masa depan Inter Milan, dan bukti nyata dari ketajaman fisik Christian Cifu dalam mengembangkan talenta muda. Inter Milan menutup tahun finansial 2024-2025 dengan kabar menggembirakan. Klub mencatat laba bersih pertama dalam sejarah modernnya, didorong oleh pendapatan rekor yang mencapai 567 juta euro. Hasil kombinasi dari performa gemilang di lapangan dan strategi komersial yang sukses. Menurut laporan Calcio e Finanza yang mengutip dokumen resmi Intermedia and Communication, sektor komersial menjadi salah satu pilar utama pencapaian ini. Total pendapatan dari sektor tersebut mencapai lebih dari 132 juta euro, terdiri dari 88 juta euro dari sponsor utama dan sekitar 44 juta euro dari aktivitas komersial dan royalti. Sponsor utama Betson tercatat menyumbang 27,053 juta euro di tahun pertamanya sebagai sponsor utama di jersey Inter. Sementara itu, Nike sebagai sponsor teknis memberikan kontribusi sebesar 20,150 juta euro. Dua sponsor lainnya, U-Power, Betro sponsor dan Get.io sponsor di lengan, menambah sekitar 9,055 juta euro ke kas klub. Tak berhenti di situ, kerjasama dengan mitra besar seperti BPER, Konami dan Qatar Airways turut memberikan tambahan 29 juta euro. Inter Milan akan dipimpin oleh wasit Gianluca Manganiello dalam laga melawan Lazio pada Senin dini hari waktu Indonesia. Wasit berusia 43 tahun asal Pinerolo yang juga berprofesi sebagai analis keuangan itu kembali dipercaya memimpin pertandingan penting Serie A. Pertandingan ini akan menjadi penampilan ke-9 Manganiello dalam laga yang melibatkan Inter Milan. Terakhir kali ia memimpin Nerazzurri adalah pada 3 Mei lalu, saat Inter menang tipis 1-0 atas Hellas Verona. Sejauh ini catatan Inter di bawah kepemimpinan Manganiello cukup positif. 5 kemenangan beruntun, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan.
Statistik tersebut menambah keyakinan bahwa sang wasit kerap membawa keberuntungan bagi tim Nerazzurri. Francesco Acerbi tampaknya tidak lagi menjadi bagian utama dalam rencana pelatih Christian Cifu di Inter Milan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, bek veteran berusia 36 tahun itu semakin dekat menuju pintu keluar setelah tidak dimainkan dalam 3 laga terakhir, termasuk pertandingan Liga Champions melawan Khairat Almaty. Dalam 3 laga tersebut, posisi bek tengah utama justru diberikan kepada Jan Bisek yang tampil solid baik saat menghadapi Fiorentina maupun Verona. Keputusan Cifu ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Inter mulai menyiapkan regenerasi di lini belakang, dengan Bisek menjadi pilihan masa depan. Meski begitu, nasib Acerbi belum sepenuhnya ditentukan. Banyak hal akan bergantung pada konsistensi dan performa Bisek hingga akhir musim. Perburuan bek baru memang sudah dimulai, tetapi skenario Bisek layak diawasi, tulis La Gazzetta dello Sport. Cifu disebut sangat menyukai karakter Bisek sebagai bek tengah murni. Sementara Akanji kini tak tergantikan di posisi bek kanan dalam formasi 3 bek. Di Serie A, Akanji bahkan selalu tampil penuh dalam 8 laga pertama musim ini. Dengan meningkatnya kepercayaan terhadap Bisek dan stabilnya performa Akanji, peluang Acerbi untuk kembali menempati posisi utama di lini pertahanan Inter semakin kecil. Masa depan sang bek senior pun kini berada di ujung tanduk. Inter Milan mulai mempersiapkan langkah strategis untuk mencari gelandang pengatur permainan baru jelang musim depan. Sejak kepergian Kristan Aslani, skuad asuhan Christian Cifu tidak lagi memiliki regista murni. Dalam beberapa kesempatan saat Hakan Çalhanoğlu absen, pelatih asal Rumania itu sempat mencoba berbagai alternatif seperti Petar Sucic, Nicolo Barella, dan Piotr Zelenski. Namun tak ada yang benar-benar sepadan dengan gelandang asal Turki tersebut. Meski posisi itu belum menjadi prioritas mendesak, manajemen Inter kini mulai menilai beberapa nama yang cocok untuk peran pengatur tempo permainan di lini tengah. Menurut laporan fcinternews.it, seorang pemandu bakat Inter hadir di Stadion Tardini, Parma pada akhir pekan lalu untuk memantau langsung aksi Adrian Bernabe. Gelandang asal Spanyol kelahiran 2001 itu tampil impresif dan sempat mencetak gol cepat bagi Parma. Bernabe sudah lama masuk dalam radar Inter berkat kemampuan teknis tinggi dan ketenangannya dalam mengontrol permainan di bawah tekanan. Satu-satunya keraguan adalah kecenderungannya mengalami cedera yang kerap menghambat perkembangan karirnya. Cifu sendiri mengenal Bernabe dari masa singkatnya menangani Parma. Selain Bernabe, nama Alexander Stankovic juga muncul sebagai opsi lain. Gelandang muda kelahiran 2005 itu dijual ke klub Brugge pada musim panas lalu dengan harga 9,5 juta euro. Namun Inter menyertakan klausul pembelian kembali sebesar 23 juta euro pada 2026 dan 25 juta euro pada 2027. Meski begitu, kembalinya putra dari legenda klub Dejan Stankovic ke Milan belum bisa dipastikan. Pihak klub masih menimbang dari sisi teknis dan finansial, mengingat harga pembelian kembali dianggap cukup tinggi untuk pemain yang sebelumnya merupakan produk akademi Inter sendiri. Untuk saat ini belum ada keputusan final, tetapi jelas bahwa manajemen Nerazzurri mulai memikirkan masa depan lini tengah mereka, khususnya siapa yang akan menjadi penerus Çalhanoğlu sebagai jenderal permainan di tengah lapangan. Pelatih Roberto Breda memberikan pujian kepada Christian Cifu atas cara kepemimpinannya dalam mengelola ruang ganti Inter Milan. Dalam wawancara bersama TMW Radio, Breda menilai bahwa komunikasi Cifu menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas tim. Komunikasi Cifu memang sangat efektif. Benar, ia memiliki gaya yang berbeda dari yang biasa kita lihat, ujar Breda. Ia adalah salah satu dari sedikit pelatih yang ketika berbicara selalu menempatkan para pemainnya sebagai pihak yang paling penting untuk didengarkan. Menurut Breda, pendekatan yang menempatkan pemain di pusat perhatian ini menjadi ciri khas Cifu dalam membangun hubungan yang kuat di dalam tim. Ada banyak cara untuk berbicara, dan Cifu selalu memikirkan timnya terlebih dahulu. Resikonya tentu ada, semuanya bisa saja berantakan, tetapi justru sebaliknya,
Ia berhasil menciptakan kelompok yang solid tambahnya. Jurnalis dan komentator sepak bola ternama Fabio Caressa memberikan analisis mendalam mengenai kondisi Inter Milan usai kemenangan sulit melawan Khairat Almaty di Liga Champions. Dalam tayangan di kanal YouTube miliknya, Caressa menilai bahwa tim asuhan Christian Cifu tengah menghadapi kelelahan mental akibat tekanan berkelanjutan untuk selalu berada di puncak. Saya sangat terkesan dengan Cifu. Ia selalu berbicara dengan cara yang bijak dan bahkan sering menyinggung aspek etika yang jarang dilakukan pelatih lain, ujar Caressa. Saya juga menyukai ucapannya tentang senyuman Lautaro. Jika seseorang tersenyum lebih banyak, itu berarti ia merasa lebih ringan bebannya. Tapi saya melihat ada tanda-tanda penurunan, mungkin fisik, mungkin juga akibat padatnya jadwal. Menurut Caressa, kelelahan yang dialami Inter bukan sekadar akibat kekalahan besar atau penurunan performa, melainkan hasil dari tekanan konstan untuk terus meraih hasil maksimal di setiap kompetisi. Inter sudah bertahun-tahun hidup dalam tekanan untuk menang setiap 3 hari. Ketika kamu terus berjuang di level tertinggi, dari final Liga Champions hingga kompetisi domestik, ada saatnya mental pemain mulai kelelahan. Tidak mungkin selalu berada di 100%, lanjutnya. Caressa menilai Cifu telah memahami kondisi ini dengan baik dan pendekatan pelatih asal Rumania itu yang menekankan pentingnya senyum merupakan cara cerdas untuk meredakan tekanan internal tim. Menurut saya, Inter sulit untuk benar-benar melepaskan ketegangan. Kadang mereka terlihat lesu bukan karena kurang niat, tapi karena beban psikologis yang terlalu lama. Cifu mencoba meredakannya dan itu langkah yang tepat, ujarnya. Caressa menambahkan bahwa tantangan terbesar Inter ke depan adalah menjaga keseimbangan mental di tengah jadwal padat tanpa jeda. Ia menyarankan agar tim segera mengamankan tiket ke babak berikutnya di Liga Champions agar bisa mengatur ulang energi dan fokus. Kelelahan mental adalah masalah utama Inter saat ini, bukan soal kekecewaan, tapi karena mereka sudah terlalu lama hidup di udara tipis pegunungan, sekarang mereka kesulitan bernafas. Tutupnya. Menutup pembahasannya, Caressa juga menyinggung Ademola Lookman, penyerang Atalanta yang sempat dikaitkan dengan Inter musim panas lalu. Setelah transfernya gagal, Lookman seharusnya tidak terus menunjukkan sikap penuh kemarahan seperti yang terlihat saat melawan Marseille. Itu tidak baik bagi dirinya maupun klub. Ia harus melakukan introspeksi dan menyadari bahwa profesionalisme sangat penting. Pungkas Caressa.